Indrani, fisioterapis di klinik ini. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Isnaini. Isnaini. Umurnya 30 tahun. 30 tahun. Nah, untuk alamat Mbak sendiri di mana ya? Di Klaten. Oh, Mbak. Klaten. Sekarang Mbaknya kerja di mana? Jadi apa? Kerja di UNS Mbak sebagai dosen. Oh, dosen. Dosen UNS. Untuk hobinya sehari-hari apa Mbak? Membaca Mbak. Oh, membaca. Nah, kalau boleh tahu Mbaknya itu sekarang apa yang dirasakan bisa sampai ke sini? Kalau yang dirasakan itu sesak nafas Mbak. Oh, jadi sering sesak nafas. Nah, itu Ya. udah berapa hari yang lalu? Udah sekitar 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu. Berarti yang dirasakan sekarang ya nafasnya gimana? Cepat gitu kan? Ya. Nah, apakah dulu juga pernah penyakit kayak gini? Nggak punya Mbak. Oh, berarti baru kali ini Iya. ya? Untuk keluarga sendiri ada yang pernah menderita seperti ini yang sama? Nggak ada Mbak. Oh, nggak ada. Untuk riwayat penyakit penyertanya apa punya DM, kolesterol Nggak itu? juga. Oh, nggak juga. Berarti ya sehat-sehat aja. Iya. Baru kali ini Ya. ada sesak nafas. Oh, ya. Untuk pemeriksaan auskultasi itu nanti bisa dengan stetoskop. Untuk bagian stetoskop itu yang pertama ada ear pitch, ada tabing, ada diafragma, ada bell. Nah, untuk diafragma biasanya untuk penyakit jantung, untuk yang bell ini untuk kasus paru. Untuk auskultasi sendiri itu nanti di bagian anterior maupun di bagian posterior dari pasien. Yang pertama bagian anterior, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7, titik 8. Untuk bagian posterior, tulis ya Mbak, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7, titik 8. Nah, nanti untuk suara nafas itu ada vesikular, bronkofesikular, dan bronkial. Nah, nanti misalkan ada kasus paru itu biasanya ada suara tambahan seperti crackles atau wheezing atau ronci dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ACBT atau Active Cycle of Breathing Technique, yaitu merupakan metode untuk semua pasien yang mengalami peningkatan sekresi sputum. Nah, untuk ACBT sendiri itu bertujuan untuk mengurangi atau membersihkan saluran nafas dari sputum sehingga diperoleh pengurangan sesak nafas, batuk, dan perbaikan pola nafas. Nah, untuk ACBT sendiri itu terdapat 4 sub teknik latihan ACBT. Yang pertama itu breathing control, yang kedua TEE atau thoracic expansion exercise, kemudian yang ketiga itu VET atau forced expiration teknik, dan kemudian huffing. Untuk yang pertama itu tadi ada breathing control. Dan breathing control itu latihan mengontrol pernafasan. Nah, nanti pasien bisa bernafas melalui hidung, jika tidak bisa melalui hidung juga bisa melalui mulut. Nah, juga bisa dikombinasikan dengan memejamkan mata agar pasien tetap fokus. Kita instruksikan pasien untuk tarik nafas biasa. Tarik nafas Mbak, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, untuk yang kedua itu ada TEE atau thoracic expansion exercise. Nah, untuk TEE sendiri itu tujuannya untuk mengembangkan ekspansi torak, meningkatkan fungsi paru, kemudian menambah jumlah udara yang dapat dipompa oleh paru. Nah, untuk TEE sendiri itu nanti bisa 3-5 kali pengulangan.
Nah, kita instruksikan pasien tarik nafas. Kemudian saat ekspirasi nanti kita beri tekanan pada sangkar toraksnya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Jadi untuk TE ini berfungsi untuk mengetahui pengembangan sangkar toraksnya. Untuk VET atau Force Expiration Technique yaitu kombinasi antara huffing dengan breathing control. Untuk VET sendiri itu merupakan teknik memindahkan lendir dari paru-paru ke bagian saluran atas pernafasan. Nah, untuk VET sendiri itu nanti pasien diinstruksikan untuk mengambil nafas mid inspiration, kemudian tahan nafas selama 2-3 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut itu dengan sangat kuat. Untuk VET sendiri itu bisa dilakukan pengulangan 3-4 kali pengulangan dan dikombinasikan tadi dilanjutkan dengan breathing control. Nah, Mbak, nanti selanjutnya itu teknik VET. Nanti Mbaknya tarik nafas, setengahnya tarik nafas, kemudian ditahan, kemudian dikeluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, Mbak. Hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya latihan diaphragmatic breathing. Diaphragmatic breathing yaitu latihan pernafasan dengan upaya mengembangkan diafragma saat inspirasi terkontrol. Nah, diaphragmatic breathing itu juga bisa dalam posisi berbaring maupun duduk. Nah, tujuan latihan ini itu untuk membantu meningkatkan aktivitas fungsional dan membantu mengaktifkan otot-otot bantu pernafasan dan otot diafragma utamanya selama pernafasan. Nah, untuk diaphragmatic breathing itu juga bisa misalkan untuk 3 detik itu inhalasi, 3 detik suspensi, dilanjutkan dan 6 breathing detik control. ekhalasi. Nah, untuk dosis yang paling efektif menurut Seo et al. Itu 4-12 minggu, kemudian per minggunya itu 2-5 kali, kemudian tiap sesinya itu 20-30 menit. Nah, kemudian untuk diaphragmatic breathing sendiri itu di posisi duduk, nanti pasien disuruh tangan kanannya di bagian dada atas, kemudian yang tangan kiri di bagian perut, kemudian pasien disuruh untuk melakukan pernafasan perut. Nah, dirasakan nanti supaya di bagian diafragmanya itu mengembang, berarti itu pernafasan yang benar. Nah, pasien juga harus diposisikan senyaman mungkin agar bisa melakukan pernafasan. Kemudian untuk diaphragmatic breathing posisi berbaring, pasien disuruh untuk melakukan berbaring. Nah, untuk bagian kepala dan bagian lutut diberi sangga. Kemudian sama seperti tadi, tangan kanan di atas dan tangan kiri di bagian perut. Nah, pasien untuk diperintahkan untuk bernafas. Tarik nafas, tahan 1-2-3, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan 1-2-3, hembuskan.